Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melakukan review terhadap materi kita yang sebelumnya mengenai struktur pasar dengan pembahasan khusus mengenai game teori dan oligopoli. Pada materi yang lalu telah kita ketahui bahwa ada empat jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Pasar persaingan sempurna, kita tahu dia memiliki beberapa ciri-ciri, ya diantaranya adalah banyak produsen dan konsumen di pasar, kemudian perusahaan adalah price taker, di mana artinya mereka tidak bisa mempengaruhi harga secara individu, tetapi mereka kemudian mengikuti harga pasar. Kemudian barangnya identik, kemudian tidak ada hambatan atau masuk maupun keluar dari pasar, kemudian akses informasi yang sempurna. Nah, contoh yang paling mendekati dengan pasar persaingan sempurna ini adalah dengan produk-produk pertanian. Misalnya katakan cabai ya, pada saat panen itu harganya bisa anjlok karena supply lebih besar daripada demand. Sebaliknya pada saat-saat lainnya katakan karena gagal panen atau karena mungkin permintaan lebih besar daripada supply, misalnya pada saat sebelum hari raya, itu akan memicu harga menjadi sangat tinggi. Nah, kebalikan dari pasar persaingan sempurna adalah pasar monopoli. Kita tahu, sudah pelajari bahwa pasar monopoli itu di mana ada satu perusahaan atau produsen di pasar, sementara ada konsumen yang sangat banyak. Di samping itu juga produk yang dipasarkan itu tidak memiliki substitusi yang terdekat. Kemudian ada hambatan masuk yang tinggi. Itu yang bisa terjadi secara alami karena misalnya ukuran pasar itu terlalu kecil untuk menampung lebih dari satu produsen, atau kemudian kehambatan legal misalnya karena ada paten yang dikuasai oleh perusahaan tertentu sehingga tidak memungkinkan perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama. Kemudian juga produsen dapat menentukan harga. Jadi kalau tadi pada persaingan sempurna, produsen itu tidak bisa mempengaruhi harga, akan tetapi pada pasar monopoli, perusahaan justru dapat menentukan harga jual. Nah, contoh praktek monopoli yang bisa Anda saksikan saat ini adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan milik negara, seperti misalnya PLN ataupun Bulog ya. Kalau Anda perhatikan pada 3 bulan terakhir ini terdapat banyak keluhan konsumen akibat terjadinya kenaikan tarif listrik. Meskipun dengan alasan yang kadang-kadang ada banyak orang yang tidak bisa menerima misalnya karena alasan pandemi dan seterusnya, akan tetapi konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya menerima karena kalau tidak mereka tidak akan mendapatkan layanan listrik, atau kalau misalnya tidak membayar mereka akan tidak mendapatkan layanan listrik berikutnya karena memang tidak ada pilihan lain kecuali layanan yang disediakan oleh PLN. Demikian pula Bulog. Mereka menguasai pasar dan dia menentukan harga dasaran, harga atap untuk beras katakan, dan beberapa bahan pokok yang lain. Meskipun sejak tahun 1919, sejak reformasi ya, peran dominan Bulog untuk beberapa bahan pokok itu sudah mulai berkurang sehingga swasta pun sudah mulai masuk ke beberapa bahan pokok. Nah, yang berikutnya adalah persaingan monopolistik, ya ini mirip dengan pasar persaingan sempurna di mana ada banyak produsen yang beroperasi di pasar, kemudian akan tetapi dia barangnya mirip namun tidak identik. Kemudian hambatan masuk relatif lebih rendah daripada pasar monopoli. Kemudian juga karena persaingan ketat tadi, perusahaan itu melakukan diferensiasi produk untuk kemudian membedakan produk mereka dengan produk pesaingnya. Nah, dalam hal ini perusahaan pun dapat mempengaruhi harga. Akan tetapi harga pun tidak bisa terlalu tinggi atau signifikan karena adanya barang substitusi yang sangat dekat sehingga kemudian konsumen dapat beralih kepada perusahaan pesaingnya. Nah, contoh dari pasar persaingan monopolistik ini bisa Anda saksikan, misalnya Anda pergi ke mall atau ke pasar, di sana ada banyak penjual yang menjual katakan pakaian dengan berbagai macam merek, ukuran atau warna ataupun model sebagai untuk membedakan daripada pesaingnya, ataupun kemudian sepatu ya. Dan kalau Anda ke pasar seperti model persaingan monopolistik akan terlihat seperti itu ya, ada banyak penjual tapi kemudian mereka melakukan diferensiasi produk. Bentuk pasar yang keempat ada yang disebut dengan oligopoli. Ciri-cirinya adalah hanya ada beberapa produsen saja yang beroperasi di pasar, kemudian barang yang mereka pasarkan pun mirip namun tidak identik. Kemudian ada hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar tersebut, yang bisa disebabkan oleh misalnya seperti yang terjadi pada monopoli karena adanya paten yang hanya dipegang oleh beberapa perusahaan tertentu.
Para ahli kemudian mempelajari perilaku perusahaan oligopoli itu melalui game teori. Nah, game teori yang paling klasik itu adalah ada yang dikenal dengan nama istilah prisoner dilemma. Prisoner dilemma ini di mana misalkan ada dua orang penjahat ya yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan, tetapi kemudian polisi menduga kuat bahwa kedua tahanan tersebut terlibat dalam suatu kejahatan besar sebelumnya. Meskipun kemudian tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa keduanya benar-benar terlibat. Nah, untuk mengetahuinya, kemudian polisi memisahkan kedua tahanan tersebut di ruang terpisah dan menginterogasi mereka, di mana keduanya baik A maupun B itu tidak saling berkomunikasi. Nah, kemudian ketika ditawarkan kepada mereka, ketika kedua-duanya diam, maka mereka akan dihukum selama 3 tahun penjara. Adapun kalau misalnya salah satu di antara mereka mengakui kejahatan tersebut, katakan A mengaku sedangkan B diam, maka A akan dihukumi 1 tahun penjara, sedangkan B akan dihukumi 8 tahun penjara. Demikian pula sebaliknya, jika B mengaku sedangkan A diam, maka B hanya akan mendapatkan 1 tahun penjara, sedangkan A akan mendapatkan 8 tahun penjara. Demikian juga kalau kemudian kedua-duanya mengaku, maka kedua-duanya akan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Nah, meskipun kemudian kedua perusahaan atau individu tersebut mengikuti keinginan rasional pribadi masing-masing, akan tetapi hasil terbaik akan sukar diperoleh ketika mereka tidak bekerja sama. Kita berikan contoh di dalam dunia usaha, katakan ada Donat Budi dan toko Donat Wati ya yang menguasai pasar untuk Kota Kendari, di mana mereka kemudian saling bersaing dengan produk mereka dan menjual donat mereka dengan harga masing-masing Rp6.000. Kalau kemudian Budi menurunkan harga menjadi Rp5.000, maka Wati pun akan menurunkan harga menjadi Rp5.000. Nah, kalau saja kemudian Wati memahami game teori ini, maka dia akan lebih berkonsentrasi untuk kemudian daripada berkonsentrasi bersaing dalam segi harga, maka dia akan berkonsentrasi dengan inovasi produk yang bisa mendorong konsumen untuk kemudian memilih produknya. Misalnya katakan dengan membuat donat dalam bentuk segi 4. Siapa tahu, ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kedua perusahaan tersebut bukannya bersaing, tapi kemudian mereka saling bekerja sama? Nah, ketika dua perusahaan sepakat kemudian untuk mengendalikan supply dan menentukan harga yang tinggi, maka mereka menciptakan kartel, di mana mereka berlaku sebagai monopoli, ya. Mereka menentukan harga, kemudian ketika mereka melakukan kesepakatan secara diam-diam tersebut, ya, itu disebut kolusi. Jadi mereka melakukan kesepakatan diam-diam untuk menetapkan harga yang tinggi. Jadi mereka membagi pasar, masing-masing mendapatkan 50% dari pangsa pasar dan menetapkan harga yang tinggi, memberikan keuntungan yang besar bagi kedua perusahaan tersebut. Akan tetapi konsumen tidak akan mengalami kerugian karena harga tinggi tersebut tidak sesuai dengan produk atau kualitas produk yang ditawarkan oleh kedua buah perusahaan tersebut. Nah, di banyak negara ini adalah kegiatan ilegal dan untuk melindungi konsumen, banyak negara kemudian melakukan undang-undang yang disebut dengan undang-undang antitrust. Jadi ini tujuannya untuk melindungi konsumen dari persaingan tidak sehat yang dilakukan baik oleh perusahaan monopoli maupun oligopoli. Nah, di Indonesia sendiri hal itu dilakukan diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ya, mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun ada undang-undang yang sangat jelas ya, tetapi perusahaan bisa saja melakukan hal-hal yang lain yang kemudian akan sulit dideteksi ketika apakah mereka melakukan kartel atau berkolusi. Misalnya dengan melakukan strategi price leadership. Nah, apa yang dimaksud dengan price leadership ya? Ketika sebuah perusahaan kemudian menaikkan harga dan kemudian diikuti oleh perusahaan pesaing lainnya. Sebagai contoh, kalau Anda mengikuti berita baru-baru ini atau beberapa setahun belakangan ini ya, di mana kemudian harga tiket harga tiket domestik itu meningkat sangat tajam, dimulai dari satu perusahaan menaikkan harga tiketnya, kemudian perusahaan yang lain mengikutinya, dan itu bahkan harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga tiket internasional. Sehingga kemudian perusahaan-perusahaan penerbangan tersebut dicurigai melakukan kartel. Ya, meskipun sangat sulit dibuktikan karena memang tidak ada kesepakatan secara resmi bahwa mereka bekerja sama melakukan peningkatan harga tiket.
Nah, jadi para ahli menjelaskan mengenai perilaku persaingan oligopoli dan game teori tersebut di dalam payoff matrix. Kalau kita kembali kepada tokoh donat Budi dan donat Wati tadi, ketika Budi menurunkan donatnya lebih jauh menjadi 4.000, maka Wati pun akan menurunkan harga donatnya lebih jauh. Payoff matrix itu digambarkan sebagai berikut. Ya, ada matriks sebanyak 4 bidang, di mana kemudian yang menggambarkan strategi dari masing-masing pelaku usaha tadi. Yang sebelah kiri itu adalah respon dari Wati terhadap Budi, kemudian yang sebelah kanan adalah respon Budi terhadap Wati. Nah, kalau kemudian kalau kemudian Budi itu menetapkan harga yang tinggi, maka respon terbaik Wati adalah menurunkan harga, sehingga kemudian dia bisa menjual lebih banyak dan memperoleh omset yang lebih besar, misalnya ada 70 juta rupiah dibandingkan dengan Budi. Demikian pula sebaliknya, jika kemudian Wati menetapkan harga yang tinggi, Budi kemudian menurunkan harga, sehingga kemudian bisa memperoleh omset yang lebih besar daripada Wati. Nah, namun kemudian kedua-duanya ini bisa bekerja sama. Seperti tak katakan tadi, mereka bisa bekerja sama kemudian menetapkan harga yang tinggi. Ya, akan tetapi kerjasama ini tentu saja tidak stabil ya, karena kemudian masing-masing dari keduanya itu memiliki insentif untuk kemudian menurunkan harga untuk karena berusaha meraih pasar yang lebih tinggi, sehingga mereka berdua berakhir di kuadran keempat, di mana kombinasi dari hasil keduanya itu adalah terburuk dibandingkan dengan skenario yang lainnya. Nah, itulah sebabnya ya koalisi dan kartel itu tidak bisa bertahan lama, ya, karena dia harus diikuti oleh pengawasan yang ketat dan pemberlakuan sanksi bagi perusahaan yang melanggar kesepakatan, ya. Nah, kita lanjut kembali dari payoff matrix tadi. Kalau kemudian di antara keduanya mereka memiliki apa yang disebut dengan dominan strategi atau strategi dominan, di mana kemudian bagi keduanya tidak peduli apa yang misalnya Wati tidak peduli apa yang dilakukan oleh keputusan yang diambil oleh Budi, namun yang paling baik bagi strategi yang terbaik baginya adalah menetapkan harga yang terendah. Demikian pula Budi tidak peduli apa yang dilakukan oleh Wati, strategi yang terbaik baginya adalah menetapkan harga yang lebih rendah. Maka dia juga memiliki strategi dominan tersebut. Nah, kedua strategi dominan ini kemudian bertemu di kuadran yang keempat, di mana mereka sama-sama menjual dengan mendapatkan omset sebanyak 35 juta rupiah. Dan strategi dominan ini kemudian pertemuan dari kedua strategi dominan ini kemudian disebut dengan Nash equilibrium. Nah, namun kemudian pada kenyataannya untuk real world atau di dunia nyata ya, payoff matrix ini hasilnya tidak selamanya transparan. Pada akhirnya kemudian respon terbaik oleh perusahaan itu dapat berubah tergantung perilaku pesaing. Nah, perusahaan yang tidak dapat beradaptasi akan tersingkir dari permainan. Game over. Kalau kita berikan contoh misalnya seperti pada beberapa dekade yang lalu, itu perusahaan smartphone itu dikuasai oleh BlackBerry, tapi kemudian saat ini BlackBerry menghilang dari pasar karena tidak mampu bersaing dengan smartphone Android yang lain seperti Samsung katakan, ataupun kemudian HP dari Cina seperti Oppo atau yang Huawei dan yang lainnya, ya. Nah, dalam permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Persaingan yang sehat akan mendorong inovasi menghasilkan produk terbaik untuk konsumen. Saya dan Anda akan selalu menikmati produk terbaik ketika perusahaan melakukan persaingan secara sehat. Sekian dulu, terima kasih telah menyimak materi ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.